Maka setelah pemeriksaan saya dibawa juga ke rumah sakit glukoma. Akhirnya dioperasi glukoma, timbul katarak, katarak 2 kali. Dan ini medis terakhir, saya retina saya putus. Nah, ini juga ada hitam-hitam ya, tapi ini tidak sampai muncul ya. Oke. Relax Pak ya. Sudah sempat di treatment Pak Uda ya? Belum ya? Oke. Bismillah ya Pak ya itu ya. Ya mudah-mudahan jadi bagian wasilah lah ya. Apapun hasilnya itu terserah Allah Ta'ala ya. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Coba Pak ini saya tekan. Takbir. Allah. Sakitnya masih sama atau kurang? Mendingan ini ya. Tadi nyeri banget Pak ya. Nah ini udah mendingan ya. Rutin aja gitu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Pas bisa baca Bu? Bisa baca. Diabetes. Wah, saya pandu Pak soalnya Pak ya. Bogor, Masya Allah. Masya Allah. Oh iya benar Pak Ustadz, ini ganteng benar. Alhamdulillah. Kalau masih hidup pasti ada rezekinya Pak Insya Allah. Semangat Pak Yat ya. Ya, terima kasih banyak Pak Yat. Ya. Silakan Pak Yat, coba dibuat berdiri. Coba tanpa aba-aba bisa nggak buat cari jalan ini? Betul, itu Pak, itu info Pak, itu tablet, jangan ditendang Pak ya. Ya. Oh. Allah. Sudah nggak perlu kacamata kan udah terang, ya. Selesai ya Pak Yaman ya? Oke. Cukup Bapak Ibu. Yang seperti ini banyak ya, nggak cuma satu. Dan kebayang gitu kalau solusi itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pas Trooper semuanya, sahabat sekalian, para pemirsa yang menyimak video kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Bayhaqi Maghribi. Saya adalah Pas Trooper berasal dari kota Yogyakarta, ya, walaupun saya kelahiran Kalimantan ya. Cuman saya masih nasabnya nasab Jogja ya, karena bapak saya asli Jogja. Alhamdulillah, saya adalah bagian dari tim pelatihan di Pas Pusat di PT Pas Generasi Unggul. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan saya bergabung dengan teman-teman di Pas Pusat. Saya bergabung di Pas Pusat menjadi bagian tim training sejak tahun 2020 teman-teman sekalian. Tepatnya kalau dihitung waktu mungkin kurang lebih sekitar 1 pekan sebelum wafatnya founder kita, guru kami semuanya, Allahyarham Ustadz Haris Mujahid ya. Saat itu ada momentum ya, tiba-tiba saya masuk grup gitu ya. Grup yang saya cuma tahu judulnya TFT gitu aja ya. TOT ya. TOT saya coba terjemahkan sendiri waktu itu karena tidak ada prolog, tidak ada mukadimah apapun dari admin grup. Ada Pak Bilal, ada Pak Direktur sekaligus perintis ya, guru saya juga Mas Tri Haryanto. Tidak ada pengumuman apapun di grup, cuma tiba-tiba saya dan beberapa teman-teman Pas Trooper lain masuk gitu ya di grup. Kemudian setelah itu tiba-tiba ada pengumuman 2 atau 1 hari sebelum kalau saya tidak salah, 2 hari mungkin ya. Ada pengumuman yang ada di grup diminta untuk merapat ke Klaten ya. Markasnya Pas Trooper sedunia ya, Kota Klaten. Di waktu kemudian masuk di grup itu, saya sudah melihat, oh ini sepertinya Pas Pusat sedang mencari talent untuk menjadi trainer, terutama pendamping Ustadz Haris. Karena di beberapa waktu sebelumnya sudah mulai sering terdengar kabar Ustadz Haris sering sakit, kondisinya
sering tidak fit, kemudian ada kelas-kelas yang harus terus diisi, dan itu waktu itu pandemi ada banyak kelas online yang harus beliau isi, sehingga kemudian perlu asistensi gitu ya. Kemudian berangkatlah kami semuanya gitu ya. Waktu itu ada mungkin 25 atau 30 peserta kalau saya tidak salah dari berbagai wilayah, teman-teman Pasruper. Kita diingatkan bahwasannya kegiatan TOT ini bukan untuk ajang adu gitu ya, kemampuan public speaking atau apapun itulah. Jadi sifatnya betul-betul ini hanya mencari relawan yang nanti akan membantu kelas-kelas pelatihan. Dan Allah Ta'ala takdirkan dari sekian peserta yang diambil oleh tim Pas Pusat adalah 3 orang. Satu adalah Mas Budi Purnomo, ini juga guru saya, sahabat saya juga. Kebetulan kelas basicnya juga seangkatan dengan saya di Jogja. Dan yang kedua ada Dr. Sentot, ya, Primadianto, ini juga guru saya banyak belajar dari beliau, terutama kacamata ini ya, sudut pandang non pas begitu ya, berkaitan dengan keilmuan pas. Lalu kemudian yang ketiga adalah saya sendiri. Nah setelah itu kemudian kita langsung disiapkan untuk ikut atau menjalankan pelatihan online yang kedua. Jadi pelatihan online yang pertama itu masih diisi langsung oleh Allahyarham Ustadz Haris Mujahid. Kemudian online yang kedua itu sudah langsung di-handle oleh kami, murid-murid yang sangat, sampai hari ini pun saya selalu merasa bahwa saya sangat tidak pantas untuk menyampaikan keilmuan ini karena terlalu jauh lah gitu ya. Kalau ada istilah guyonannya, bercandaannya atau plesetannya teman-teman santri itu bainas sama wa sumursat gitu ya. Jadi bukan bainas sama iwal art, bukan antara langit dan bumi, tapi antara langit dan sumursat ya. Sumursat itu bahasa Jawa artinya sumur kering. Sangat jauh sekali gitu. Terlalu jauh lah gitu ya, tidak bisa dibandingkan. Tapi bagaimanapun karena ini sudah jadi amanah, ya bismillah kita jalankan. Dan itu adalah training pertama saya di Pas Al-Kasau online ya. Lalu kemudian setelahnya terus kita running beberapa kali online, sempat upgrading stroke juga, saya menemani Mas Kirno ya di panggung, juga guru saya ya, tim perintis juga. Itu kemudian berjalan terus sampai kemudian kita running offline pertama di Mataram dan terus keliling ya. Allah Ta'ala takdirkan sampai kemana-mana ya. Sampai ke Sumatera hampir semua titik kecuali daerah Batam, Lampung ya. Bengkulu saya sudah pernah singgah, kemudian Pekanbaru saya juga sudah pernah singgah, Dumai saya sudah pernah singgah, Aceh saya sudah singgah 2 kali bahkan, Medan ya. Itu Sumatera. Kalau di Jawa, Purwokerto saya sudah, Jogja ya. Rumah saya sendiri, saya yang ngisi sendiri gitu ya, terlalu pede ya. Karena memang waktu itu betul-betul adanya itu gitu ya. Jadi kita betul-betul dikejutkan dengan pasca online dan Allah Ta'ala berikan kemudahan waktu itu. Kemudian tidak selang berapa lama Ustadz Haris wafat. Itu jadi cukup jadi pukulan yang luar biasa, tapi kami selalu yakin kalau ini kebaikan pasti Allah Ta'ala akan berikan kemudahan ya, dan ternyata Allah Ta'ala perjalankan sampai hari ini. Kemudian wilayah Jawa hampir merata lah ya. Saya pernah di Bandung, saya pernah. Kemudian Jakarta ya, Bekasi, Bogor juga saya pernah. Sekian banyak kelas basic dan sekian kali kelas upgrading begitu. Kemudian setelah itu di Kalimantan apalagi ya, kampung halaman saya juga karena orang tua juga ada di Kalimantan. Mulai dari Kalsel, Kaltim ya, Tarakan juga pernah ya, masuk ke hampir ke Kaltara. Kemudian Sulawesi ke Makassar juga saya pernah, walaupun sebagian besar daerah timur dikuasai oleh sahabat saya dan guru spiritual saya ya, Ustadz Aslam Askarullah ya. Jadi daerah timur lebih banyak teman-teman yang lain begitu ya. Kemudian Mataram, ya Lombok, Bali saya juga pernah, ya. Dan sekian kota lainnya lah, gitu. Ya. Pengalaman yang menarik teman-teman sekalian saat pemirsa sekalian saat membersamai pelatihan ini, diantaranya adalah menyaksikan semangat peserta, ya. Itu juga hal yang kadang jadi bumbu atau jadi bahan bakar sendiri, gitu ya. Pertama dari segi kondisi pesertanya sendiri, artinya dari segi profiling pesertanya gitu ya. Di awal-awal saya kadang sering suka iseng gitu ya. Saya tuh kadang suka iseng nanyain ke teman-teman yang ngurusin bagian registrasi, ini pesertanya siapa aja ya gitu ya. Kadang ada doktor, kadang ada profesor gitu. Ya di awal itu agak bikin keder sedikit sih gitu ya. Ya grogi lah ya.
Karena ini harus menceramai gitu ya, orang-orang yang sudah belajarnya lebih banyak, lebih lama dari kita. Tentu bukan di PAS tentunya ya, makanya kemudian mereka belajar di PAS. Tapi bagi saya ini jadi bumbu bakar sendiri bahwa mereka saja gitu ya, dengan kualitas yang keilmuan yang mungkin sudah cukup banyak itu saja masih mau duduk, maka ini harusnya memacu semangat yang jadi panitia ataupun bahkan yang jadi pemateri harusnya bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Kemudian itu baru profiling ya. Kemudian hal lain yang juga selalu seru untuk dilihat di event-event adalah semangat pesertanya, kehadiran ya, jarak terutama ini. Kalau melihat pengalaman kita yang agak seru itu di waktu itu yang paling, bukan yang paling ya, ini di antara kisah-kisah yang ya cukup banyak mengharu birunya gitu ya. Itu ketika kita event di Kalimantan, waktu itu kita ngadakan di Berau pertama kali. Berau itu teman-teman adalah kota yang bukan termasuk kota besar di Indonesia ya. Karena memang yang membuat kota ini tumbuh sebagian besarnya memang efek karena ada industri tambang di situ banyak gitu ya. Tapi yang menarik waktu kita event pertama kali kita buka, pesertanya itu tembus hampir 100 peserta, 90 lebih di tengah kondisi waktu itu masih pandemi. Dan luar biasa teman-teman, waktu itu sebelum mulai running pelatihan kami sempat diajak oleh teman-teman panitia di wilayah, karena kita biasa gitu ya, setiap kali event kita pasti akan bekerja sama dengan teman-teman pas trooper yang ada di wilayah, dengan teman-teman pasti, pengurus pasti ya, komunitas kita di pasti atau Papka lah nanti kalau namanya jadi berubah ya, di wilayah. Kita diajak untuk ke daerah-daerah yang untuk menuju daerah itu saja teman-teman itu harus naik kendaraan laut gitu, lewat perahu gitu ya, 2-3 jam gitu. Bahkan ada yang perjalanannya untuk datang ke pelatihan waktu itu dia sampai menempuh perjalanan nyebrang itu 1 hari gitu. Jadi bagi kami itu luar biasa gitu ya. Bahkan malamnya itu ada yang sampai datang kopdar, itu event berikutnya ya di Kalimantan Timur juga, itu sampai ada yang rela naik motor 5 jam dan Masya Allah gitu. Ini jadi semangat yang jadi bumbu bakar sendiri lah ya, bahan bakar kami sendiri, termasuk saya sendiri setiap kali datang event. Jadi kita melihat teman-teman itu mereka korban banyak loh gitu ya. Maka kami selalu berusaha memberikan yang terbaik insya Allah gitu ya. Itu pengalaman di kelas sih. Belum lagi kemudian pengalaman di kelas upgrading ya. Wah, kelas upgrading sih banyak haru birunya lagi ya. Apa ya, banyak sekali nih Masya Allah, terlalu banyak jadi agak nyombong dikit ini ceritanya. Gimana ya? Kalau di kelas upgrading itu teman-teman, selain kemudian sisi sharing ilmu yang tentu kita lebih banyak dalam ya. Karena kalau di upgrading pas saat ini yang masih berjalan sampai video ini diambil ini kan kita masih banyak bicara tentang bahasan penyakit yang itu dianggap horor di masyarakat, dan kita coba kasih sudut pandang versi pas yang kemudian kita ingin tunjukkan bahwa sederhana kok, itu cuman kendor, kencang, melintir aja gitu kan ya. Banyak cerita yang wah luar biasa. Saya terutama kayak kasus-kasus yang dia divonis di non-pas dengan sebutan penyakit autoimun gitu misalnya. Kita pernah ini yang berapa yang saya ingat gaya sekali ya. Di daerah, kalau saya tidak salah waktu itu di Kota Dumai. Kota Dumai kita upgrading autoimun. Biasa kita selalu, keunikannya kelas pas itu teman-teman, sahabat semuanya, pemirsa, adalah kita selalu menunjukkan sisi Ainul Yakin dengan berusaha menghadirkan contoh kasus real. Ini ada orang dengan keluhan vonis versi non-pasnya autoimun, dan setelah dipas Allah Ta'ala berikan progres yang luar biasa. Waktu itu saya, teman-teman yang itu yang nyari ya, teman-teman di wilayah, saya dihadirkan dengan sosok ibu-ibu yang punya keluhan psoriasis, nama istilah di non-pasnya ya. Keluhannya itu kulit, Masya Allah, saya sampai ngelihat itu, jadi ini jari ini sudah sisik semuanya teman-teman. Di jarinya aja sudah bersisik, tebel sekali. Saya nggak bisa bayangin tubuh ya, maksudnya karena dia cerita ini sekujur badan. Dan beliau tidak bisa ketemu sinar matahari ya, kecuali pasti akan langsung kepanasan badannya, jadi kerasa kayak kebakar. Ketemu keluar aja sebentar, kena sinar matahari sebentar, langsung kepanasan kayak kebakar. Kemudian sudah bismillah, kita coba ikhtiarkan dengan pas. Kita kasih gerakan sederhana, waktu itu ada CU, ya sederhana, cabut rumput, sederhana sekali. Kemudian setelah itu saya langsung challenge, karena kita perlu Ainul Yakin, kita pengen buktikan bahwa ini bisa gitu kan. Saya minta kemudian, yaudah Bu silahkan turun, kebetulan waktu itu kita upgrading kan seringnya kan siang sampai sore, pagi sampai sore ya. Ketemu siang,
Itu pas terik-teriknya di Sumatera itu, dan kita tahu Sumatera juga cukup panas ya, karena dekat dengan garis khatulistiwa gitu ya, secara geografi. Nah, itu kemudian ibu saya minta untuk ke lapangan parkir, ya karena terbuka luas seperti itu. Saya minta didampingi pas trooper yang lain. Turun, Pak, dan beliau sempat berjemur selama 5 menit. 5 menit lama loh. 5 menit lama loh. Bagi seorang yang menderita keluhan kulit yang kalau kena matahari sedikit saja dia kerasa kebakar. Dan itu buat saya merinding, Pak. Belum lagi ada cerita yang lain kalau versi non-pas autoimun ya. Ada seorang ibu-ibu yang juga punya keluhan nggak bisa lihat sinar. Jadi kalau lihat sinar itu langsung di mata itu luar biasa. Lalu kemudian kita ikhtiarkan, saat itu juga terik matahari, kebetulan sinar matahari itu pas kena jendela ruangan gitu ya. Langsung aja kita buka, lihat ke jendela. Dan beliau langsung lihat itu biasa sekali, tidak seperti sebelum dilakukan terapi. Itu juga belum lagi kasus-kasus benjolan ya. Ada yang punya benjolan payudara di panggung hilang gitu dengan gerakan sederhana. Wow ya, itu sampai hari ini pun teman-teman, dengan semua pengalaman, dengan semua teori yang sudah masuk, dengan semua logika ilmiah sunatullah yang sudah masuk, saya masih kagum dengan keilmuan pasal kasau ya. Karena begitu sederhana dan bisa bantu orang gitu ya. Dan alhamdulillah sampai video ini diambil di Muar Johor, Malaysia ya. Alhamdulillah saya sekarang membersamai tim PAS Pusat untuk mengadakan event internasional pertama kali PAS di negeri jiran Malaysia. Jadi luar biasa lah ya. Ini sharing ya beberapa cerita pengalaman saya membersamai teman-teman di pelatihan, mulai dari awal masuk sampai kemudian hari ini. Sudah puluhan ya pelatihan mungkin. Upgrading juga sudah banyak ya. Karena biasa kita apalagi setelah tim dipisah menjadi beberapa tim pelatihan, saya suka one man show ya. Nyombong ini ceritanya. Jadi mulai dari kumpul sama teman-teman, sesi temu alumni sampai basic 2 hari, sampai upgrading kadang 2 hari juga, 5 hari berturut-turut. Kita ngisi sendiri, dan itu betul-betul ngerasakan bagaimana dulu Ustadz Haris Allahyarham, beliau kadang sepekan itu full ngisi terus. Saya bisa ngerasakan dah. Itu baru ngomongnya aja udah Masya Allah teman-teman. Belum lagi kalau sambil harus nerapi, sambil harus ngasih testimoni, wah itu luar biasa lah. Itu pengalaman saya teman-teman sekalian. Oke, alasan kenapa 2 minggu rela meninggalkan keluarga. Ya sebenarnya nggak rela juga sih. Nggak rela. Keluarga apalagi ya. Gimana ya? Kalau saya dari awal bergabung itu, saya selalu melihat sisi hal yang saya melihat sosok Ustadz Haris lah. Saya melihat sosok Ustadz Haris dengan waktu beliau wafat dengan 6.000 alumni, dengan sekian puluh ribu pasien bisa jadi yang beliau tangani. Saya hanya melihat bola salju pahala itu teman-teman. Dan saya punya chance untuk ikut merasakan itu gitu. Makanya kemudian saya harus ya pakai rumusan yang biasa sering disampaikan Pak Bilal ya, boh biar caranya gitu ya. Entah gimana caranya, pokoknya saya harus luangkan waktu, saya harus betul-betul atur sedemikian rupa semua jadwal, termasuk juga untuk keluarga, anak, dan di PAS harus tetap bisa maksimal gitu. Alhamdulillah bola salju bergulir ini kemudian sebelumnya saya berada di panggung, ini sekarang perlahan kita coba gantian untuk menyiapkan teman-teman PAS Trooper lain yang sudah siap untuk bisa berada di panggung gitu. Jadi melihatnya itu sudah, ini jadi keren gitu loh. Saya merasakan ya ini tentu sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ini jadi bagian amal yang Allah Ta'ala terima gitu, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Saya membayangkan saya mengisi kelas, misal kita ngisi kelas dengan jumlah peserta 80-100 gitu ya, 50-80-100 gitu. Kemudian dari 100 itu kemudian separuhnya aja lah
ya 20 atau 50-nya atau 60-nya, kemudian setelah itu dia nerapi 10 orang gitu ya, atau bahkan 10 orang aja ya, itu kan berarti dia sudah bantu. Kalau 50 orang yang aktif mempraktekkan keilmuan setelah belajar pas 10 orang, berarti kan sudah ada 500 orang yang dibantu loh. Kita ngajarkan sekali teman-teman, dan pahala kebaikan itu ngalir ke kita gitu. Belum lagi dibayangkan kalau dari mereka kemudian ngejar sampai, kalau di komunitas kita di Pasti, komunitas kita di Pastor Pur kan ada uji kompetensi ya, dengan standar minimal. Saya nggak tahu, mungkin bisa jadi ke depan kalau semakin banyak standarnya akan semakin diketatkan karena menjaga kualitas gitu ya. Standar minimal dia harus menyelesaikan 100 orang yang dia bantu, yang dia terapi. Bayangkan kalau dari satu kelas itu, kemudian 2-3 bulan berikutnya dia menyelesaikan 10 orang aja misal. Itu berarti sudah 1000 orang dibantu, Pak. Dari apa yang Anda sampaikan, dari apa yang kita omongkan di panggung. Saya sedang bayangkan Ustaz Haris Mujahid gitu loh. Produk beliau saya, gitu ya. Saya ngajarkan sekian ribu sampai hari ini, gitu ya. Dan sekarang kita di Pas Pusat sedang berusaha beralih bagaimana yang sudah terlalu lama di panggung biar segera turun gitu ya. Karena kalau terlalu sering di atas itu juga bahaya ya. Segera untuk mencoba menurunkan apa yang sudah kita rasakan di kelas-kelas Pas menjadi SOP standar, dan kita coba bagikan ke teman-teman. Makanya kemudian sebelum event Malaysia dan sebelum video ini diambil, kita sudah running beberapa kali kelas-kelas TFT ya. Di antaranya itu sebagai bentuk penjaringan kami memilah dan memilih talenta mana yang berpotensi nanti kita ajak untuk menjadi bagian relawan, merasakan seperti saya gitu ya. Yang harusnya ini pertanyaannya nggak cuma ninggalin 2 minggu sebenarnya sih. Ini salah pertanyaan ya. Karena yang saya dirasakan sebagai penderitaan ya, bukan penderitaan ya. Challenge di Pas ini bukan hanya sekedar mengisi materi, pemirsa sekalian. Apalagi kami yang berada di Pas Pusat, challenge kami adalah bagaimana terus menjaga kualitas kurikulum, perbaikan, terus berinovasi bagaimana caranya agar pelatihan ini semakin bisa diserap maksimal oleh peserta. Terus bagaimana, terus saya sama teman-teman di divisi pelatihan, di bawah tentunya arahan dari Pak Bilal dan Mas Anjra sebagai senior kami semuanya, itu terus di-push. Jadi betul-betul kalau yang terlihat di media sosial gitu ya, kami sibuknya wirawiri ngisi dan seterusnya, itu yang kesibukan selain itu tuh lebih banyak menguras kepala sebenarnya gitu ya. Jadi perlu banyak perenungan lah kalau berada di tim pelatihan. Tapi itu bagi kami, saya pribadi, itu ini bola salju teman-teman, bola salju amal kebaikan. Itu sih yang membuat saya gak apa-apa lah saya tinggalkan 2 minggu. Tapi mudah-mudahan 2 minggu ini menjadi bagian bekal saya. Dan tentunya mudah-mudahan kalau keluarga saya ikhlas, keluarga saya juga akan menjadi bagian yang mendapatkan pahala itu juga. Yang mudah-mudahan nanti bisa ya setidaknya menjadi penggugur dosa yang saya lakukan dan menjadi pemberat timbangan amal nanti di akhirat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu. Nasihat ya, nasihat buat teman-teman semuanya agar apa tadi bisa praktek ya. Gimana ya? Jadi gini lah, teman-teman terutama yang sudah ikut maupun baik offline maupun online ya. Terutama di sesi video Ustaz Haris. Ketika kita nonton sesi video Ustaz Haris yang itu diambil di 2020 saat pandemi, yaitu basic online pertama. Teman-teman pasti bisa merasakan kan bagaimana semangatnya Ustaz Haris, bagaimana visi besar yang beliau bawa, bagaimana kemudian beliau ingin bukan cuci otak sebenarnya. Jadi mengembalikan mindset, pola pikir itu loh. Seorang muslim, seorang apalagi pastor per gitu ya, pasti muslimnya karena kita masih mensyaratkan Islam itu sebagai syarat wajib masuk kelas pas gitu ya. Itu ya harusnya punya mindset yang luar biasa gitu loh. Jadi kalau saya sih itu harusnya menjadi bagian yang cukup untuk membakar semangat kita agar ilmu ini harus kita praktekkan. Apalagi kemudian sederhana, ini tangan kosong loh bos. Kok bos ya? Ini tangan kosong loh mas ya, mbak, ibu, bapak. Jadi tanpa harus kita, ya ada pun sarung apa itu ya opsional lah ya.
Mayoritasnya kan kita nggak perlu menyiapkan alat yang terlalu berat, repot bawa dan seterusnya kan. Kalaupun harus pakai setrika, kita bisa langsung datang ke lokasi, pinjam setrikanya yang punya rumah gitu ya. Dia nggak punya, pinjam tetangganya, pasti ada yang punya, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Atau dan sebagainya, terlalu banyak caranya. Jadi saya kira ini sudah jadi modal awal kita untuk ini harus bisa kita praktikkan. Kemudian yang berikutnya, setelah ikut pelatihan, usahakan langsung coba, jangan tunda itu ya. Karena kalau ditunda, pengalaman saya sendiri ya di proses perjalanan pengamalan ilmu itu, kadang sempat itu ada masa, karena waktu itu juga masih ada aktivitas lain begitu kan. Ada masa yang saya agak vakum lah ya tidak vakum banget ya, agak vakum, tidak ngepas ya, tidak mempraktikkan ilmu, nggak ketemu orang juga kebetulan Allah Ta'ala takdirkan tidak ya, tetangga juga tidak ada yang ngeluh bisa jadi ya. Itu jadi begitu mau memulai lagi dapat pasien atau ketemu orang yang perlu dibantu tuh jadi ada apa ya, ada bisikan batin ya, jangan-jangan nanti salah, jangan-jangan nanti ini. Padahal jangan-jangan nanti itu ya kan nanti belum kejadian gitu loh. Kita belum coba, kita belum tahu hasilnya seperti apa, dan kita sudah simpulkan sendiri bahwa kayaknya ini bakal gagal. Itu kan sama dengan kita mendoakan kegagalan untuk diri kita sendiri kan. Husnudzon lah sama Allah ya. Apalagi ini yang kita lakukan kebaikan, pasti Allah Ta'ala pasti kasih jalan lah. Jadi segera praktekkan teman-teman. Kemudian teman-teman sekalian, di PAS, apalagi dari PAS pusat ya, kami tidak memutus hubungan dengan peserta pelatihan, dengan teman-teman PAS Super semuanya. Begitu selesai pelatihan putus, selesai. Enggak, silahkan ikuti. Makanya kita betul-betul wanti-wanti, jangan tinggalkan grup ya. Ramaikan grupnya. Kita share, kita ada kopdar via Zoom meeting online gitu kan. Kemudian kita banyak video-video pengayaan di member PAS, kita punya rumah juga di member PAS gitu kan, .net. Banyak akses lah teman-teman. Kemudian belum lagi dengan teman-teman yang berada di wilayah yang sudah ada komunitas PAS Troopernya, sudah ada organisasi pastinya atau papkanya gitu ya. Hadir kopdar, dan saya yakin bahwa kopdarnya yang diadakan teman-teman pasti atau papka itu tidak hanya khusus buat anggota yang sudah mendaftar. Saya yakin itu kopdar sifatnya nanti umum gitu ya. PAS Trooper siapapun alumni pelatihan PAS. Makanya datang teman-teman sekalian. Dan kemudian jangan sungkan untuk bertanya, jangan disimpan sendiri. Lalu kemudian teman-teman sekalian, jangan hanya fokus menyelesaikan masalah sendiri ya. Saya yakin di antara teman-teman yang ikut pelatihan PAS juga banyak yang memang ikut karena motivasinya adalah dia pengen sembuh dari sakitnya sendiri gitu kan. Tapi jangan berukuran di situ, karena kesembuhan hanya milik Allah. Di kelas PAS kan sudah kita bahas kan. Jadi jangan hanya fokus begitu kemudian sudah engklek, sudah di CU gitu ya, atau di Malaysia CU gitu ya, sudah di ini, sudah di itu, gue nggak selesai juga. Gimana caranya saya bantu orang kalau saya aja belum sembuh gitu. Ngukurnya jangan begitu, karena tidak ada syarat orang bisa menyembuhkan atau membantu orang lain, syaratnya harus dia selesai dulu. Nggak ada syarat seperti itu. Syarat bisa membantu orang lain adalah Anda ketemu orang lainnya itu dulu, itu syaratnya cuma itu aja ya. Kalau nggak ketemu orang lain ya nggak bisa bantu dong. Pasti ya. Jadi nggak ada syarat. Anda mampu, Anda bisa, Anda punya ilmunya, lakukan. Jadi jangan terpatok pada saya harus selesai dengan diri saya sendiri dulu. Saya harus sembuh total. Lah yang jamin kesembuhan itu Allah, ya bukan PAZ gitu ya. Kita tidak menggaransi kesembuhan itu. Gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian jangan sukar bertanya, ada senior di tempatnya silahkan datangi. Kalau perlu misalnya pengen iseng magang, misalnya dia punya rumah sehat, ikutlah magang, belajar langsung. Punya pasien atau punya orang yang mau dibantu tapi masih khawatir, bawa aja langsung ke seniornya, ke supervisornya waktu pelatihan ya. Ke rumah sehat yang mungkin sudah dikenal banyak nangani pasien di situ. Datang bawa izin sekalian belajar. Saya yakin pasti akan cepat mudah dipahami ya, karena ini praktek teman-teman sekalian. Tidak cukup hanya dihafalkan modulnya, tidak cukup hanya ditonton berulang-ulang videonya gitu ya. Harus segera diaplikasikan. Dan yakini tadi, bola salju kebaikan. Bayangkan satu orang nggak bisa ruku. Setelah teman-teman bantu, kemudian dia bisa ruku sempurna, dan setelahnya kemudian sholatnya sempurna maksimal. Pahala sholat itu teman-teman, sebagiannya minimal pahala rukunya itu buat kita tuh. Masya Allah, itu satu orang loh. Bayangin kalau 10, bayangkan kalau 100, bayangkan kalau 1000. Wah, Allahu Akbar ya. Gitu ya teman-teman ya. Terus bersemangat, yakinlah bahwa ini ilmu bermanfaat.
dan rasakan itu dengan cara apa? Praktekkan untuk bantu orang. Saya cukupkan, saya Bayhaqi. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.